Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami Damen Saku yang mengangkat tema tentang orang-orang yang merugi dan orang-orang yang beruntung. Pertanyaan selanjutnya disampaikan oleh Bapak Idris, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Pak Kiai, kalau tadi dikatakan bahwa salah satu kriteria orang yang beruntung adalah orang yang khusyuk dalam sholatnya. Artinya orang yang cuma melaksanakan sholat saja belum tentu beruntung. Pertanyaan saya mungkin mudah saja, bagaimana agar sholat yang kita laksanakan itu menjadi sholat yang khusyuk? Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dimulai dari Ustadz Aslam dulu, silakan. Bagaimana agar sholat kita menjadi sholat yang khusyuk? Walladzina hum fi salatihim khashi'un. Hanya sholat yang khusyuklah yang sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka cara bagaimana agar sholat kita ini menjadi sholat yang khusyuk, yang betul-betul sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus mampu menyelaraskan 3 rukun di dalam sholat. Yang pertama adalah rukun qauli, yang kedua rukun fi'li, yang ketiga rukun qalbi. Rukun qalbi ulama memberi nama berbeda-beda. Ada yang menyebut dengan rukun sirri, ada yang menyebut dengan rukun latifah. Ya, pada hakikatnya 3 dimensi ini harus selaras. Rukun qauli dalam salat kita ketahui baca surah Fatihah itu qauli, wajib dalam salat, rukun. Tidak baca Fatihah enggak sah salatnya. La salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak baca Fatihah enggak sah salatnya. Baca tasyahud. Ada yang mengatakan baca tasyahud plus salawat. Ada yang mengatakan tasyahud udah masuk nama Muhammad di dalamnya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka ketika kita mengucapkan beberapa ucapan di dalam salat, apalagi ketika kita membaca doa iftitah yang masyhur kita baca seperti yang dibacakan oleh guru kita tadi, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya Allah, salatku, hidupku, matiku, urusan-urusanku lillah, kuserahkan segalanya kepadamu Tuhan semesta alam. Ketika lidah mengucapkan itu, maka harus diikuti dengan rukun qalbi. Hati membenarkan, ya Allah, tidak ada yang kuasa selain Engkau. Tidak ada yang punya suamiku kecuali Engkau, ya seperti itu. Tidak ada yang punya jabatanku kecuali Engkau. Tidak ada yang punya hidupku kecuali Engkau. Semuanya serahkan kepada Allah. Setelah itu kita ikutin dengan rukun fi'li. Gerakan-gerakan kita di dalam sholat itu menjadi gerakan yang mepasrah kepada Allah. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Itu gerakan kita serahkan seluruhnya kepada Allah. Maka khusyuknya hati, selarasnya perkataan, bacaan, dan selarasnya gerakan dalam sholat, insya Allah itu nantinya akan menciptakan khusyuk yang mendalam di dalam sholat kita. Jangan kita Allahu Akbar, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kita baca tuh, ya, sesungguhnya diriku, sholatku, ibadahku kuserahkan kepada Allah. Tapi yang terbayang di dalam pikiran semua ingat, utang ingat, ya macam-macam semua ingat. Ada janda lewat, janda diingat. Nenek lewat, ya ingat, oh ini peminta sedekah lagi lewat. Enggak ada kekhusyuan. Kenapa? Tidak selaras hati, perbuatan, dan perkataan. Maka sholat itu butuh belajar. Jangan mentok hanya sekedar ikut imam, hanya sholat aja. Akhirnya kita rapuh dalam sholat. Ya. Kalau kita rapuh dalam sholat, jadi imam pun bermasalah. Di rumah jadi imam tiba-tiba. Ada orang main gitar tiba-tiba lewat. Ya. Akhirnya dia nyanyi. Orang main gitar nyanyi-nyanyi. Baca Quran yang ikut nyanyi. Kenapa? Karena tidak ada kekhusyuan dalam salatnya.
Ya. Tiba-tiba sulina bambu waladhalin. Makmunya di belakang. Amin amin. Nah, parah kalau salat sudah begitu. Kenapa? Tidak ada kehusyuan. Akhirnya terpengaruh dengan apa yang ada di dalam sekitar-sekitarnya itu. Maka menciptakan kehusyuan harus menyelaraskan 3 rukun di dalam salat. Saya kira seperti itu. Nah, Kiai Zumaro, kalau kita kembangkan, artinya di lain sisi Allah menghendaki kita untuk khusyuk di dalam sholat. Dan kita sudah selesai dengan diri kita sendiri. Ada satu hal yang kadang terlupakan, ada kehadiran setan yang justru merasuk pada saat kita khusyuk. Bahkan sekali Rasulullah pun pernah menghadapi kondisi seperti ini. Lantas bagaimanakah? Bukan sekedar menyelaraskan hati, tapi berlindung dari kehadiran setan yang menggoda sholat kita. Ibu bapak, ada satu doa yang diajarkan oleh Rasul kepada kita. Rabbi inni a'udzubika min hamazatis syayatin. Sampai Allah sebutkan lagi, inna syaitana lakum aduwwum mubin. Karena setan itu berada bermain di dalam dunia yang dikatakan adalah dunia maya. Karena dunia maya ini setan itu memanfaatkan. Artinya adalah dalam media elektronik, medan magnet. Ya, karena manusia, iblis setan ini nggak memiliki bentuk, nggak ada rupanya, nggak ada jasadnya. Ya, dia melalui dengan udara. Lalu bagaimana kalau setan yang menyerupai, kita ngelihat gambaran setan? Ini kalau saya jelasin panjang, Ustaz. Ya, jadi saya fokus dulu kepada kenapa kita harus bisa berhadapan yang demikian, bagaimana cara kita ngadapinnya. Yang pertama dan utama tadi, disuruh kita membaca doa. Doa apa pada waktu kita mau sholat? Para ulama menganjurkan sebelum kita takbiratul ihram, sebelum kita niat mengangkat tangan, baca kul a'udzu birabb malikin ilahin min syarril waswasil alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati. Kenapa demikian? Supaya nanti jangan sampai tergoda. Sebab yang namanya khusyuk dengan khudurul qalbi, menghadirkan hati ketika pada waktu sholat, nggak semudah orang bicara. Orang kalau udah khudurul qalbi, ya Allah, dia merasa hina ketika sholat di hadapan Allah. Dia malu dengan Allah. Dia merasa berdosa dengan Allah. Dia takut dengan siksa Allah. Nangis di waktu sholat. Sama boro-boro nangis cengengesan. Malaikat gua kaplok lo. Iya, bahkan Masya Allah, HP-nya berbunyi, Bu, lagi sholat, dia angkat. Ada yang begitu. Lagi sholat. Dan lagi sembahyang, Allahu Akbar, ya Allah. Emang tuh setan kadang-kadang yang tadinya kita kagak inget-inget. Ya dompet gua masa gua belum benahin. Mana anak pulang lagi. Pikiran kita tuh seujon sama anak. Ya dompet gue tewas dah. Ingat dompet. Ingat lagi yang sendal belum ditaruh. Ya sendal gue mana baru hilang dah nih. Ingat lagi laki belum pulang-pulang. Bapak lagi sholat, ingat kesel banget. Mana waktu sholat udah mau selesai. Ingat bininya pergi kondangan gak balik-balik. Emang perempuan begitu, kalau udah kena jalan lupa rem. Kemana aja udah remnya polos dia udah. Biar kata perginya ngaji. Tahu-tahu pergi ngaji lah, pulangnya buat teng-tengan 7. Kenapa? Yang ono 7 bulan, yang ini nyunatin. Akhirnya kadang-kadang tuh terbawa dalam pikiran, makanya disuruh baca doa. Doa tuh penting, wa du'a mukhul ibadah, jantungnya ibadah itu doa. Makanya kalau orang yang anti doa, orang sombong. Sompret. Ini kita perlu doa. Perlu doa. Walaupun dalam sholat doa. Ketika mau sholat berdoa, kita doa lagi. Supaya apa? Doa kita jangan tergang. Wah, emang doa bisa terganggu apa? Banyak. Sama kepentingan doa lagi. Doa yang mestinya kita minta ridho Allah karena kepentingan kita ada terkontaminasi. Bukan mintanya ridho Allah, yang dia minta dunia. Coba ada Bu.
Rabbana atina hasanah wa fil wakina dunia satu, akhirat dunia dua. Satu, wafil akhirati hasanah. Yang kedua, wakina ada. Ya kalau kita minta dunia yang baik, ya Allah berikanlah rezeki yang halal, jalan yang baik, kemudahan dalam urusan. Yang utama ya Allah, berikanlah kepada kami kekuatan iman dan Islam. Berikan kami jalan untuk mendapat ridho-Mu ya Allah. Kalau udah kita dapat ridho Allah, Masya Allah, Nabi Muhammad mau minta apa ditawarin, sampai Allah nawarin Nabi. Nah kalau kita minta kagak dikasih-kasih, ngaca. Kenapa? Ya kalau Nabi mau udah dapat ridho Allah. Apa sebabnya Nabi dapat ridho Allah? Hidup ikhlas. Enggak pernah Nabi ngeluh. Kita mah susah dikit ngeluhnya kemana-mana. Sama siapa kita omong ngeluh sampai ke Facebook. Ini kalau dipanjangin panjang Mas Agus. Baik Kiai, insya Allah kita angkat di episode selanjutnya Kiai. Ini menarik sekali berbicara tentang khusyuk sholat ini, dan apa yang telah disampaikan tadi tentu saja menjadi pelajaran bagi kita, bekal bagi kita untuk tidak pernah lelah mengoreksi kualitas ketauhidan kita. Salah satunya adalah mengenal di manakah keburukan dan kebaikan. Insya Allah di akhir nanti kita akan berdoa bersama guru-guru kita aminkan. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dipilih untuk diselamatkan dalam ujian dunia yang dihadapkan pada fitnah, yaitu kebaikan ataupun keburukan. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku. Demikian pemirsa yang dirahmati Allah, Damai Indonesia untuk kesempatan hari ini mudah-mudahan akan memberikan manfaat bagi kita semua. Akhirnya saya Agung Izul Haq dan kerabat kerja yang bertugas serta pendukung acara ini Sarung Wadimor, tentu Sarung kita mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita sama-sama menundukkan kepala kita, menutup mata lahiriah kita dan membuka mata batin kita mengharap rahmat ridho Allah. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك ثبت قلوبنا على دينك ثبت قلوبنا على طاعتك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على محمد والحمد لله رب العالمين.